Yesus. Renungan kita hari ini RKH 20, renungan kita hari yang ke-20 dari kitab Yosua pasal yang ke-9. Dalam kitab Yosua pasal 9 kita dapat belajar kebenaran firman Allah dan juga dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari. Berkat yang pertama yang kita dapatkan adalah kita harus waspada dalam mengambil keputusan. Jangan tergoda dengan penampilan. Yosua tertipu karena penampilan orang-orang Gibeon. Kesalahan Yosua bersama umat Israel adalah mereka tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Keputusan yang terburu-buru dan tidak melibatkan Tuhan akan mendatangkan hasil yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Nah, kalau kita lihat di ayat 13 pasal 9 Yosua, inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buru-buru karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sesungguhnya orang-orang ini ya harus ditumpas, ya harus dimusnahkan, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, atau boleh dikatakan penyembah berhala, dan mereka harus diusir, dimusnahkan supaya bangsa Israel juga tidak tergoda nanti dalam kehidupan mereka, ya tidak tergoda untuk menjadi penyembah berhala. Tetapi kita melihat bahwa tindakan Israel ya secara khusus ketika menghadapi orang Gideon yang berpura-pura itu, mereka hanya terpaku kepada situasi itu, terpaku kepada penampilan orang Gibeon, dan mereka segera mengikat perjanjian. Dan ini sesuatu tindakan yang tidak tepat, ya, karena tidak melibatkan Tuhan, dan pada akhirnya nanti ada satu penyesalan. Tetapi karena sudah berjanji, sudah ada ikatan perjanjian, mereka pun tidak boleh mengingkari. Nah, di ayat 20 berkata begini, ya, beginilah akan kita melakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Jadi orang-orang Gibeon tidak boleh mereka tumpas karena sudah ada ikatan perjanjian. Padahal sebelumnya perintah Tuhan harus mereka ditumpas semuanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada, jangan sampai kita tertipu oleh karena penampilan, kemudian kita terburu-buru mengambil keputusan. Nah, berkat yang kedua menjadi pelajaran bagi kita adalah ada yang positif yang mau kita lihat dari tindakan orang-orang Gibeon. Sesuatu yang positif dari orang-orang Gibeon adalah menyerahkan diri kepada orang Israel karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi orang Israel. Kira-kira begini, daripada mati konyol lebih baik menyerah saja dan tetap hidup. Walaupun nanti mereka diperlakukan sebagai budak, pekerja, tapi kan mereka masih punya kehidupan. Mereka masih bisa melanjutkan keturunan mereka. Nah, jika kita memang harus mengambil tindakan yang sesungguhnya tidak nyaman secara manusia, tetapi jika itu yang terbaik, maka kita harus berani mengambil tindakan itu.
Ya, mungkin orang akan melecehkan kita, kok kamu tidak lakukan itu? Mungkin orang menghina kita, kok kamu lakukan itu? Tetapi jika itu yang terbaik, walaupun kita akhirnya mengalami ketidaknyamanan secara manusia ya, tetapi itu yang terbaik, itu yang harus kita lakukan. Nah, orang-orang Gibeon akhirnya jadi pengerja ya, atau pembantu. Nah, itu jauh lebih baik daripada mereka dibunuh ya. Bukannya mereka penakut, bukan mereka tidak mau berperang, tapi karena mereka tahu keadaan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel orang yang hebat, gagah perkasa. Nah, ini alasan mereka mengapa mereka mau mengambil tindakan itu, walaupun akhirnya mereka akan jadi tukang kayu, tukang timba air ya, itu jauh lebih baik daripada dibunuh. Nah, di ayat 24 berkata begini, jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mereka melawan, ya mereka pasti dibunuh karena yang perintah Tuhan musnahkan. Tetapi mereka mengerti siapa yang bisa melawan orang Israel, siapa yang bisa melawan Allahnya orang Israel. Mereka mendengar bahwa raja-raja yang lain yang mencoba melawan bangsa Israel dihabisi oleh orang Israel. Ingat, bangsa-bangsa, raja-raja yang melawan orang Israel dihabisi orang Israel. Nah, mendengar ini orang Gibeon paham, mengerti Tuhannya orang Israel dahsyat, hebat, dan memang mereka sendiri tahu bahwa negeri mereka, tanah mereka, ya sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi jauh lebih baik posisi sebagai pekerja saja, jadi tukang timba air, tukang kayu, itu jauh lebih baik daripada mati konyol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini adalah tipu muslihat orang Gibeon, tapi juga merupakan hikmat ya bagi orang-orang Gibeon. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berani juga mengambil tindakan, walaupun itu ya katakanlah sangat tidak enak ya secara manusia, tetapi jika dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang lain dan ternyata itu jauh lebih baik, maka itu harus kita berani ambil. Itu jauh lebih baik. Jadi mari bertindaklah, ambillah ya hasil yang lebih baik. Jadi jangan gegabah. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Pelajaran pertama, waspada ya dalam mengambil tindakan, jangan terburu-buru dan libatkan Allah ya, libatkan Allah. Dan yang kedua, milikilah hikmat ya, kalaupun toh akhirnya itu yang terbaik yang harus kita lakukan, beranilah mengambil tindakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.